Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami kembali boleh bersama-sama ya Tuhan beribadah, menyembah-Mu ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan kami juga mengingat peristiwa Pentakosta. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang boleh dicurahkan atas gereja-Mu. Tuhan, bimbinglah kami, arahkan kami, dan terus berikan kuasa untuk kami melayani-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam dunia. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Mari bersama kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Ayat pertama sampai 18. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat pertama sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan dia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri dalam rumahnya. Dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Sampai semikian jauh pembacaan bagian firman Tuhan. Seorang penafsir Alkitab mengatakan ada 2 kisah pertobatan yang sangat menentukan di dalam sejarah gereja. Karena tanpa 2 kisah pertobatan itu, gereja hari ini akan terlihat sangat berbeda dari yang sekarang kita tahu. Kisah yang pertama saudara adalah pertobatan Rasul Paulus. Tuhan memakai dia menjadi misionaris yang sangat luar biasa. Dia menjadi rasul bagi orang bukan Yahudi dan dia memainkan peran yang sangat penting dalam pemberitaan Injil sampai ke seluruh dunia. Itu kisah pertobatan yang mengubah dan menentukan sejarah gereja. Dan kisah yang kedua saudara adalah pertobatan Kornelius. Dan inilah kisah yang diperdebatkan di dalam bagian yang kita baca. Pertobatan Kornelius itu menggoncangkan gereja di Yerusalem, membuka mata gereja bahwa Injil harus disampaikan ke segala bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan kisah yang kedua ini, kisah pertobatan Kornelius.
Saudara, kalau kita perhatikan bagian ini dibuka dengan nada yang tidak enak sebetulnya. Ayat pertama mengatakan rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea, artinya termasuk di dalamnya adalah jemaat di Yerusalem. Mereka mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Nah, saudara, bukankah ini adalah seharusnya berita yang sangat baik? Sebuah berita yang seharusnya membuat mereka bersukacita karena bangsa-bangsa lain bukan saja mendengar firman Allah tetapi telah menerimanya. Sama seperti mereka. Saudara, tetapi ironisnya yang terjadi justru terbalik. Karena di ayat 2 saudara dikatakan ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia tentang peristiwa itu. Nah, saudara, siapa mereka yang disebut golongan bersunat ini? Nah, saudara, istilah golongan bersunat sederhananya berarti adalah orang Yahudi. Berkali-kali saudara di dalam perjanjian baru orang Yahudi disebut orang bersunat. Tetapi karena gereja di Yerusalem semuanya adalah orang Yahudi atau orang bersunat, saudara, tidak berarti seluruh gereja, seluruh jemaat kemudian sama-sama berselisih pendapat dengan Petrus. Sangat mungkin bukan itu yang terjadi. Saudara, maka istilah golongan bersunat ini dipakai untuk menekankan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang sangat keras mempertahankan ketaatan kepada hukum Taurat, khususnya soal sunat, sekalipun mereka sudah percaya kepada Kristus. Dan orang-orang inilah yang kemudian ribut, berselisih pendapat dengan Petrus mengenai baptisan Kornelius. Saudara, apa masalahnya? Ayat 3, saudara, mengatakan yang menjadi masalah perselisihan mereka berkata, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, ini bukan sekedar soal masuk ke rumah orang-orang bukan Yahudi. Juga bukan sekedar soal duduk makan bersama-sama dengan orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka ini juga adalah soal apakah makanannya tahir. Saudara, di dalam hukum Yahudi, dalam aturan mereka disebut kosher, it's about food laws. Tentang hukum Taurat mengenai makanan. Sekalipun mereka sudah percaya kepada Kristus, bagi mereka tradisi Yahudi bukan sesuatu yang boleh dilanggar. Maka ketika mereka mendengar Petrus melanggar semua itu, mereka tidak bisa terima. Petrus pergi ke rumah orang bukan Yahudi. Duduk makan bersama dengan mereka. Makan makanan yang tidak kosher, tidak halal menurut aturan Yahudi. Dan mereka tidak bisa terima itu. Nah, saudara, menghadapi kondisi seperti ini, Petrus kemudian menceritakan ulang secara berurutan apa yang terjadi sampai bisa ada peristiwa pertobatan Kornelius itu. Dia berkata begini, pada waktu dia berdoa di kota Yope, tiba-tiba dia diliputi oleh kuasa ilahi dan dia melihat penglihatan. Sebuah penglihatan yang sangat menarik sekali karena dikatakan ada kain lebar turun dari langit dan di atas kain itu ada segala jenis binatang yang menurut hukum Taurat adalah najis. Lalu ada suara berkata, Petrus, sembelihlah itu, makanlah itu. Petrus berkata, tidak Tuhan, tidak pernah aku makan yang haram. Tidak pernah yang tidak tahir itu masuk ke dalam mulutku. Tapi suara itu terdengar lagi. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Peristiwa yang sama terulang sampai 3 kali. Dan di saat Petrus masih merenungi peristiwa ini, apa maksudnya? Tiba-tiba dikatakan ada 3 orang dari Kaisarea datang mencari Petrus. Mereka meminta dia untuk ikut dengan mereka pergi ke rumah Kornelius di Kaisarea. Saudara, Petrus pasti tidak tahu siapa Kornelius. Tapi dia juga pasti tahu ini bukan orang Yahudi. Maka saudara, di dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, tidak mungkin Petrus mau ikut dengan 3 orang itu pergi. Karena untuk apa saudara? Dia mengikuti mereka berjalan ke Kaisarea sekitar 62 km dari kota Yope. Dia berjalan jauh sekali hanya untuk bertemu dengan orang bukan Yahudi dan kemudian melanggar aturan Yahudi masuk ke rumah orang itu. Dia tidak akan mau lakukan itu. Tapi saat itu saudara, ada 3 desakan yang membuat Petrus mengambil keputusan untuk ikut dengan orang-orang itu. Desakan yang pertama, ketiga orang itu berkata mereka disuruh Kornelius menjemput Petrus. Karena Kornelius menerima penyataan Allah melalui malaikat. Ada malaikat datang dan meminta itu. Bahwa mereka harus pergi mengundang Petrus dan dengar apa yang disampaikan oleh Petrus. Yang kedua, penglihatan yang diterima Petrus itu mendesak dia.
Petrus berpikir ulang kembali menurut konsep yang selama itu dia pegang. Karena bukankah menurut konsep yang dia pegang, orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi adalah haram. Dan masuk ke rumah orang bukan Yahudi juga adalah haram. Tapi mengapa 3 kali dia mendengar Allah berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan desakan yang ketiga, saudara, saat itu Roh Kudus juga berkata kepada Petrus, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Maka desakan supranatural dari Tuhan sangat kuat sekali. Petrus tahu pasti ada sesuatu yang besar terjadi di dalam peristiwa ini. Ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, sesuatu yang dia tidak mengerti, tapi dia tahu jelas Allah yang mengatur semua ini. Nah, saudara perhatikan detil yang dia ceritakan di ayat 12. Dia berkata dia mengajak 6 saudara menyertai dia. Saudara, di dalam pasal 10 ayat 45, 6 orang yang menyertai itu disebut orang percaya dari golongan bersunat. Artinya saudara, 6 orang yang kemudian ikut bersama dengan Petrus ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sangat menekankan hukum Taurat itu. Orang-orang ini yang menyertai Petrus. Dan Petrus sengaja, saudara, saya kira mengajak mereka untuk menjadi saksi apa yang akan terjadi. Petrus mungkin sadar bahwa ada sesuatu yang besar di depan dia yang dia tidak tahu apa, tetapi mungkin akan menimbulkan masalah dan dia butuh kesaksian yang sangat kuat untuk mendukung dia tentang apapun yang akan terjadi itu. Dia bawa 6 orang dari golongan bersunat. Dan kisah selanjutnya, saudara, adalah mereka tiba di Kaisarea. Lalu mereka masuk ke rumah Kornelius dan di sana mereka mendengar lagi kesaksian bahwa betul semua ini diatur oleh Tuhan sendiri. Kornelius berkata, ada malaikat datang menyuruh dia mengirim orang untuk menjemput Petrus di Yope dan Petrus akan menyampaikan sebuah berita yang mendatangkan keselamatan bagi seluruh isi rumah Kornelius. Maka Petrus kemudian mulai menyampaikan berita itu. Saudara, berita apa yang disampaikan? Walaupun di dalam bagian ini saudara Petrus tidak menceritakan berita apa yang dia sampaikan, tapi kita bisa membaca saudara di dalam pasal yang ke-10 apa yang dikhotbahkan oleh Petrus. Dia berkhotbah tentang kehidupan dan pelayanan Yesus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Lalu bagaimana Yesus disalibkan dan dibangkitkan, dan bahwa barang siapa percaya kepada Yesus akan mendapat pengampunan dosa. Dengan kata lain, Petrus menyampaikan berita Injil kepada mereka di rumah Kornelius itu. Dan ketika Petrus masih belum selesai bicara, dikatakan turunlah Roh Kudus atas Kornelius dan seisi rumahnya, sama seperti dulu ke atas para murid pada waktu peristiwa Pentakosta. Artinya pada waktu berita Injil itu disampaikan oleh Petrus, saat itu Kornelius dan seisi rumahnya menjadi percaya dan Roh Kudus langsung turun atas mereka. Dan tidak berhenti sampai di sana, saudara, karena dikatakan di pasal 10 ayat 46, mereka kemudian berkata-kata di dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saudara, peristiwa ini tidak mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Roh Kudus pasti akan berkata-kata dalam bahasa roh. Bukan itu saudara yang diajarkan. Tetapi ini adalah peristiwa pertobatan yang sangat penting yang menentukan arah sejarah gereja. Maka Petrus dan 6 orang saudara dari golongan bersunat yang menyertai dia itu, mereka perlu melihat sebuah bukti yang sangat jelas bahwa Kornelius dan seisi rumahnya percaya. Dan sangat jelas Roh Kudus sungguh-sungguh sudah dicurahkan atas mereka. Mereka perlu bukti yang sangat jelas bahwa Allah memang berkenan mengaruniakan keselamatan atas orang bangsa bukan Yahudi. Dan untuk itu Tuhan memberikan tanda yang sangat jelas lewat bahasa roh. Maka Petrus bersama 6 orang lainnya itu menjadi saksi yang sangat kuat bahwa Allah betul-betul menghendaki keselamatan bagi semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Dan Petrus kemudian menutup surah kisah ini dengan sebuah argumen. Jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita percaya, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Bagaimana mungkin aku melarang Allah untuk melakukan itu? Maka orang-orang jemaat gereja di Yerusalem mau tidak mau harus mengakui
bahwa kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara, ini kisah yang kita baca. Dan ada beberapa hal saudara yang saja kita pikirkan dari kisah yang luar biasa ini. Yang pertama, saudara, di dalam kehidupan dan pelayanan kita, apakah fokus kita adalah pekerjaan Tuhan lebih daripada kepada tradisi kita? Di dalam kehidupan dan pelayanan kita, apakah fokus kita lebih kepada pekerjaan Tuhan daripada kepada tradisi kita? Perselisihan pendapat saudara di dalam gereja di Yerusalem karena baptisan Cornelius ini sebetulnya adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Berita yang mereka dengar saudara itu sangat baik sekali. Bangsa-bangsa lain bukan saja mendengar firman Tuhan, tetapi menerima firman Tuhan. Berita yang sangat luar biasa. Tetapi mereka tidak memperhatikan berita itu. Melainkan saudara, mereka memperhatikan bahwa Petrus masuk ke rumah itu dan duduk makan bersama dengan orang-orang itu. Dan mungkin makanannya tidak tahir. Hanya itu yang mereka perhatikan. Saudara, kalau kita pakai istilah sekarang, mereka salfok, saudara, salah fokus. Mereka bukan memuji Tuhan. Mereka bukannya bersuka cita, tapi mereka berkata, bukankah orang-orang itu bukan orang Yahudi? Mengapa Petrus masuk ke rumah mereka dan duduk makan bersama dengan mereka? Apakah makanan yang mereka makan itu tahir? Itu yang menjadi fokus mereka. Saudara, dengan kata lain, fokus mereka bukan pada pekerjaan Tuhan, tetapi pada tradisi mereka. Betul bahwa tradisi adalah hal yang penting, tetapi tradisi yang tidak berdasarkan firman Tuhan tidak boleh dipegang erat sebagai sesuatu yang utama, seakan-akan itu adalah kebenaran. Saudara, Allah sudah berfirman kepada Abraham dan berkata bahwa melaluinya seluruh bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat Allah kepada bangsa Israel dimaksudkan untuk disalurkan kepada bangsa-bangsa lain. Injil disampaikan kepada bangsa Israel terlebih dahulu melalui kedatangan Yesus Kristus. Dan itu harus diteruskan oleh mereka kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, sepanjang pelayanan Yesus, Yesus juga berkali-kali menunjukkan hal ini. Dia melayani orang yang kerasukan setan di daerah Gerasa, itu daerah orang bukan Yahudi. Dia juga menolong dan memberkati perempuan Sirofenisia yang percaya kepadanya, itu bukan orang Yahudi. Di dalam Yohanes, saudara, Yesus berkata, dia akan menjadi gembala bagi domba-dombanya dan domba-domba dari kandang lain. Dia gembalakan menjadi satu kawanan. Artinya dari berbagai bangsa menjadi satu kawanan di bawah gembalaan Yesus. Amanat agung sudah diberikan supaya para murid itu pergi kepada segala bangsa. Bukan kepada satu bangsa. Sangat jelas di dalam Alkitab perintah misi untuk segala bangsa. Tetapi orang-orang ini berpegang kepada tradisi mereka bahwa semua berkat hanya untuk Israel. Dan semua bangsa lain harus menjadi Israel dulu, disunat dulu, taat kepada Taurat dulu, baru kemudian bisa menerima berkat. Lalu mereka membuat tradisi bahwa bangsa lain adalah najis, maka orang Israel tidak bergaul dengan mereka, tidak makan bersama mereka. Dan tradisi itu dipegang kuat sekali oleh mereka, melebihi firman Tuhan. Saudara, maka yang sangat menyedihkan, sikap ini saudara membuat hati mereka sudah bergeser sangat jauh dari hatinya Tuhan. Ketika ada satu orang percaya kepada Kristus dan menerima keselamatan, malaikat di sorga pun bersorak. Itu kerinduan Tuhan, itu hati Tuhan, itu rencana Tuhan. Dan saat itu ada satu keluarga Cornelius percaya. Saudara, bahkan itu akan menjadi pintu yang terbuka untuk banyak bangsa kemudian juga percaya kepada Kristus. Tapi mereka tidak bersuka cita. Mereka tidak peduli itu. Yang mereka pedulikan hanyalah, kenapa kamu ke rumah orang bukan Yahudi? Kenapa kamu duduk makan bersama dengan mereka? Kenapa kamu makan makanan yang tidak tahir dan seterusnya? Saudara, kalimat Petrus yang sangat penting adalah, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada bangsa lain, bagaimana mungkin aku mencegah dia? It is God's will. Ini kehendak Tuhan. Petrus seakan-akan berkata begini, ternyata kita ini salah mengerti firman Tuhan.
Ternyata kita ini punya tradisi yang menghalangi maksud Tuhan. Celakanya kita pegang erat itu, padahal kalau itu kehendak Tuhan, bagaimana mungkin kita mencegah dia? Saudara, mari kita berhenti sejenak dan berpikir. Mungkinkah kita juga memiliki tradisi yang kita pegang teguh, yang tidak berdasarkan pada firman Tuhan? Mungkin tradisi itu tidak sepenuhnya salah, tapi karena tidak ada dasarnya di dalam firman Tuhan, seharusnya kita siap melepaskan tradisi itu ketika itu menghalangi maksud Tuhan. Tapi kita tidak rela. Saya beri beberapa contoh, misalnya sebagian orang berpegang kepada gaya ibadah. Soal alat musik yang dipakai. Tidak salah memilih satu gaya ibadah. Tapi karena tidak ada dasarnya di dalam firman Tuhan, maka kita perlu berpikir apakah ketika kita berpegang kuat pada satu gaya ibadah, kita sedang menghalangi maksud Tuhan. Atau mungkin saudara ada beberapa gereja yang berpegang pada soal etnis. Ada banyak gereja dengan latar belakang suku tertentu, menggunakan bahasa suku itu. Tidak salah. Tapi karena tidak ada dasarnya di dalam firman Tuhan, maka seharusnya itu hanya merupakan strategi misi. Tapi kalau itu adalah strategi misi, maka seharusnya itu bisa selalu berubah. Itu bukan kebenaran yang harus dipertahankan. Saudara, maka pertanyaan yang terpenting adalah, apakah di dalam kehidupan dan pelayanan kita, fokus kita kepada pekerjaan Tuhan, lebih daripada kepada tradisi kita yang tidak berdasarkan firman Tuhan? Kalau tidak, hati kita pun pasti akan bergeser. Kita tidak lagi akan bersukacita untuk apa yang Tuhan bersukacita. Yang kedua, saudara, apakah kita selalu rela dituntun oleh Tuhan, sekalipun orang lain tidak mengerti? Saudara, di dalam kisah pertobatan Kornelius ini, Allah punya rencana yang sangat besar. Allah mau membawa semua orang, pria, wanita, dari segala suku bangsa untuk percaya kepada Kristus. Dan Allah mulai mengerjakan itu dengan menuntun Petrus secara pribadi. Bagaimana saudara dia menuntunnya? Yang pertama, Allah menyatakan firman kepada Petrus. Saudara, penglihatan yang diterima Petrus itu mendorong Petrus untuk mempelajari lagi firman Tuhan. Memikirkan ulang konsepnya berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya pada waktu dia berkhotbah di rumah Kornelius, Petrus berkata, semua nabi bersaksi tentang Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Tadinya dia berpikir bahwa hanya bangsa Yahudi. Tetapi sekarang dia mengerti betul bahwa firman Tuhan berkata, siapa saja, semua bangsa, barang siapa percaya kepada Yesus. Alkitab mengajarkan itu. Yang kedua, Allah memberi kesempatan kepada Petrus untuk melakukan firman itu. Allah menuntun dia ke rumah Kornelius dan kemudian seperti menantang Petrus. Sekarang sesudah engkau mengerti firman itu, maukah engkau taat? Dia menantang Petrus. Dan yang ketiga, saudara, adalah Petrus taat. Momen itu adalah ujian bagi Petrus, apakah dia mau taat kepada firman Tuhan? Dia melayani Kornelius, dia membaptis Kornelius. Apakah dia mau mengikuti tuntunan Tuhan itu atau dia takut kepada orang-orang lain yang tidak mengerti? Dan yang keempat, ketika Petrus mentaati tuntunan Allah, maka Allah memberikan konfirmasi kepada dia bahwa memang itulah kehendaknya. Maka saya membayangkan saudara, Petrus itu seperti orang yang dengan pelan-pelan, dengan takut-takut mencoba membuka pintu pekabaran Injil bagi segala bangsa itu. Tetapi ketika dia mencoba melangkah, membuka dengan pelan-pelan dan takut-takut, Allah seperti membukanya lebar-lebar di depan mata dia. Bahwa pintu pekabaran Injil itu terbuka. Dan Petrus harus melangkah masuk ke sana. Saudara, rencana Allah yang besar mulai dikerjakan Allah melalui menuntun Petrus secara pribadi. Bayangkan saudara, kalau Petrus tidak peduli. Dia tidak mau merenungi firman Tuhan, dia tidak mau memikirkan ulang konsepnya yang salah. Dia tidak mau melakukannya ketika ditantang Allah, diberikan kesempatan untuk taat. Dia tidak mau lakukan itu. Bayangkan apa yang terjadi. Sekalipun Allah tetap bisa melakukan rencananya
melalui orang lain. Tapi Petrus menyia-nyiakan kesempatan untuk dipakai oleh Allah. Sejujurnya saudara, saya berpikir bukankah ini seringkali terjadi dalam hidup banyak orang Kristen. Allah menuntun, Allah mendorong kita berpikir ulang. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk taat, tapi kita tidak peduli. Berapa banyak kita menyia-nyiakan kesempatan untuk dipakai oleh Allah. Yang ketiga, saudara, apakah sebagai gereja kita berani mengikuti tuntunan Tuhan sekalipun tidak nyaman bagi kita? Saudara, peristiwa ini bukan hanya mengajar Petrus pribadi, tetapi juga mengajar gereja di Yerusalem. Kerinduan gereja harus seperti kerinduan Allah. Membawa semua orang, pria, wanita dari segala suku bangsa untuk percaya kepada Kristus. Maka Tuhan memakai kesempatan ini untuk mengajar gereja di Yerusalem bahwa Injil tidak lagi boleh dibatasi oleh wilayah, suku, ras, etnis, apapun itu. Tidak lagi boleh dibatasi. Sore hari ini kita mengingat peristiwa Pentakosta. Dan mulai hari Pentakosta, saudara, sampai peristiwa baptisan Kornelius, dan saya percaya sampai hari ini, Roh Kudus berkarya mendorong gereja melihat bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala perbedaan di antara manusia, apapun itu. Sehingga kita semua bisa bersekutu bersama-sama di dalam Kristus. Satu-satunya perbedaan yang ada tersisa di antara manusia adalah percaya kepada Kristus dan tidak percaya kepada Kristus. Dan tidak ada pembedaan lain di dalam Kristus. Saudara, tetapi jemaat di gereja Yerusalem, mereka tidak ingin mengikuti tuntunan Tuhan itu. Mereka ingin mempertahankan identitas mereka sebagai gereja Yahudi. Karena menyampaikan Injil kepada orang bukan Yahudi, itu berarti menggoncangkan apa yang selama ini mereka pegang. Dan itu tidak nyaman. Membayangkan ada orang yang bukan etnis mereka, bukan orang Yahudi, duduk bersama dengan mereka, menerima perjamuan kudus bersama, memimpin gereja bersama dengan mereka, itu tidak nyaman. Maka mereka lebih memilih untuk tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Saudara, tidak apa memiliki gereja atau ada gereja-gereja yang berlatar belakang etnis tertentu, Tionghoa, Jawa, Batak, apapun itu, asalkan dilakukan dengan motivasi misi. Bahwa hati kami sebagai gereja rindu membawa semua orang, pria, wanita, segala suku bangsa untuk percaya kepada Kristus. Tetapi di dalam keterbatasan kami mengambil strategi untuk sementara waktu bermisi kepada etnis tertentu. Ini yang bisa kami lakukan. Tapi hati kami, kerinduan kami, rencana kami adalah misi bagi semua bangsa. Dan kami siap jika satu kali strategi misi itu harus berubah. Saudara, tidak apa kalau seperti itu. Masalahnya apakah betul seperti itu? Apakah saudara gereja-gereja mempertahankan etnis gerejanya karena motivasi misi dengan pandangan misi yang luas? Atau sebetulnya karena politik identitas. Bahwa ini identitas etnis saya. Ini gereja etnis saya. Dan saya tidak nyaman, tidak suka mengajak orang etnis lain. Kalau itu yang terjadi, bertobatlah. Itu bukan hati Tuhan. Saya tahu sebuah gereja yang mengklaim diri sebagai gereja berlatar belakang etnis Tionghoa. Perlahan-lahan kemudian banyak orang etnis lain masuk ke dalam gereja itu. Jawa, Batak, Sunda, dan segala macam. Sekalipun etnis Tionghoa masih terbesar di gereja itu, tetapi lebih dari 50%, lebih dari separuh jemaat adalah campuran berbagai etnis lain. Tetapi beberapa orang di gereja itu tidak rela melepaskan latar belakang etnis Tionghoanya. Maka di dalam ibadah selalu masih ada teks-teks bahasa Mandarin di PowerPoint. Padahal tidak pernah dibacakan. Maka pertanyaan saya adalah, apakah itu strategi misi atau politik identitas? Saya juga tahu sebuah gereja di mana ada beberapa majelis menyuarakan keberatan
Karena mulai banyak orang etnis lain masuk ke gereja itu. Coba tanya, itukah hati Tuhan? Seperti itukah hati Tuhan? Beberapa gereja juga mengizinkan orang dari etnis lain beribadah bersama dengan mereka di gereja. Boleh terlibat pelayanan, tapi tidak pernah mengizinkan mereka menjadi majelis di gereja itu. Dengan alasan, ini gereja etnis kami. Coba tanya, itukah hati Tuhan? Saudara, GLCC tidak berlatar belakang etnis tertentu. Dan kami memutuskan tidak mengambil strategi misi untuk melayani etnis tertentu. Kami malah berharap gereja ini akan terdiri dari berbagai etnis. Sehingga apa yang disaksikan di dalam kitab Wahyu, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta anak domba. Biarlah apa yang terjadi di akhir zaman itu boleh kita cicipi sedikit di bumi ini, di dalam gereja kita. Saya ingin menantang saudara untuk memikirkan ulang 3 pertanyaan ini. Boleh tolong ditampilkan? Apakah fokus kita adalah pekerjaan Tuhan? Lebih daripada kepada tradisi kita. Mari pikirkan, adakah tradisi kita yang tidak berdasarkan firman Tuhan, tapi kita pegang erat dan itu menggeser hati kita dari hatinya Allah. Yang kedua, apakah kita selalu rela dituntun oleh Tuhan, sekalipun orang lain tidak mengerti? Mungkin selama ini sudah berkali-kali Tuhan menyentil kita untuk kita memikirkan lagi firman Tuhan. Bahwa kita harus bersaksi, bahwa kita harus menceritakan kasih Tuhan, bahwa kita harus memperkatakan firman Tuhan, bahwa kita harus mengajak orang ke gereja. Bahkan orang-orang yang tidak kita sukai dan Tuhan sudah memberikan kesempatan demi kesempatan mungkin untuk kita lakukan itu. Tapi kita tidak mau taat. Dan ketiga, apakah sebagai gereja kita berani mengikuti tuntunan Tuhan sekalipun tidak nyaman bagi kita? Apa yang bisa kita mulai lakukan sebagai gereja untuk mengikuti tuntunan firman Tuhan? Bahwa pertobatan, keselamatan adalah untuk segala bangsa. Sampai itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di semboyan, pada tema-tema misalnya di bulan misi begitu, bukan. Tapi betul-betul itu sampai di hati kita, kita rindu, kita ingin orang dari semua bangsa bertobat dan kita bersuka cita untuk itu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja untuk itu? Saudara, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, pikirkan sejenak, apakah fokus dari dirimu, dalam hidupmu, dalam pelayananmu adalah pekerjaan Tuhan lebih daripada kepada tradisi? Apakah engkau rela dituntun oleh Tuhan sekalipun orang tidak mengerti? Ada hal-hal yang mungkin Tuhan mau engkau lakukan dan ketika engkau taat banyak orang akan menyalahkan. Tapi engkau rela dituntun Tuhan. Dan apakah sebagai gereja kita berani mengikuti tuntunan Tuhan sekalipun tidak nyaman bagi kita? Kita punya konsep tentang apa itu gereja. Kita ingin sesuatu, gereja yang sesuai yang kita bayangkan. Tapi apakah itu sesuai dengan tuntunan Tuhan? Dan apakah berani kita mengikuti tuntunan Tuhan sekalipun tidak nyaman bagi kita? Masing-masing berdoa sejenak kepada Tuhan. Dan nanti saya tutup di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, gelisahkan hati kami. Biarlah kami tidak nyaman mendengar firman Tuhan. Tapi Tuhan, bekerjalah dan terus menolong kami untuk memikirkan ulang banyak hal dalam hidup kami. Di dalam kami mengikuti Tuhan. Di dalam kami melayani Tuhan. Tuhan, tolong ya Tuhan, Roh Kudus dorong kami untuk kami mengerjakan misi yang Tuhan mau kami lakukan. Kami serahkan diri kami yang lemah ini ke dalam tangan-Mu. Mohon tuntunan-Mu dan kuasa daripadamu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.